budaya positif yang telah dilakukan di kelas masing-masing atau di pelajaran masing-masing guru. Oke, kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan di komunitas kita Mosinggari Mosipeli, yaitu kegiatan di komunitas kita ini adalah kegiatan berkolaborasi, berbagi praktik baik. Pada kesempatan kali ini ada dua agenda, yaitu yang pertama adalah refleksi hasil budaya positif yang kemarin 2 minggu lalu ya. Saya ingin mengetahui bagaimana hasil penerapan Bapak Ibu di kelas 7, terutama kelas 7. Saya yakin kelas 8, 9 juga insya Allah akan ada atau sudah ada yang menerapkan. Saya mohon sebentar, mari kita berbagi, mari kita berefleksi. Saya inginkan seperti apa proses yang telah dilakukan, kemudian bagaimana hasil yang telah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan penerapan budaya positif di kelas masing-masing. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu, siapa yang mengawali kelas 7? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ada beberapa budaya positif yang sudah kami terapkan di kelas Bu, khususnya kelas 7 Asoka, anak perwalian saya. Yang pertama, budaya positif yang sudah diterapkan adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah saya sudah menerapkan segitiga restitusi untuk bermacam-macam masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian kalau untuk keyakinan kelas, kami sudah melaksanakan dari beberapa bulan yang lalu, dan itu memang berdampak positif untuk kelas kami. Tapi ternyata itu tadi Bu, mungkin masih banyak kekurangannya. Apa yang sudah dibuat kesepakatan kelas hingga menjadi keyakinan kelas, ternyata ini ada beberapa yang ternyata mereka langgar, dan di situ saya menerapkan segitiga restitusi itu. Cara kotor yang mereka bawa dari rumah, dari lingkungannya. Karena saya percaya bahwa memang karakter siswa itu terbentuk dari rumah itu 60%. Kalau dari sekolah itu sekitar 25-30%. Lingkungan masyarakat itu dari lingkungannya itu sekitar 10-15%. Saya sudah melakukan segitiga restitusi itu terhadap anak-anak saya sudah yang sering membicarakan bicara kotor di kelas. Agak sudah mulai berkurang sekarang Bu. Saya sering bertanya, apa kesalahanmu? Mereka akui juga. Oh, saya bicara kotor Bu. Apa yang kamu bicarakan? Dari mana kamu dengar nak? Bukannya kita sudah meyakini, ada tidak keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin, kesepakatan apa yang kita buat kemarin? Mereka bilang, oh iya, salah satunya adalah berbicara yang baik di dalam kelas. Mereka tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berbicara di sini sebagai guru bahasa Inggris mengajar di kelas 7. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas untuk mata pelajaran bahasa Inggris, sempat kemarin dilihat oleh Ibu Kepala Sekolah khusus di kelas 7 Cemarai. Untuk keyakinan kelas sebelumnya itu membuat peraturan kelas dulu. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris ada beberapa peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu diambil nilai-nilai kebajikan, kemudian dijabarkan lagi menjadi keyakinan kelas. Salah satunya untuk mata pelajaran. Untuk di kelas 7 Edelweiss, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, saya sudah membuat keyakinan kelas. Ada beberapa yang di kelas 7 Edelweiss terapkan, yaitu tadarus sebelum pembelajaran dimulai, zikir, lalu menjaga perkataan dan perbuatan, sama seperti di kelasnya Miss Yayan.
Jadi mereka itu kalau sekarang kayak bicara-bicara kotor gitu Bu, jadi selalu saya ingatkan. Jadi itu yang kami terapkan sekarang, alhamdulillah sudah kurang juga. Nah, untuk kesepakatan mata pelajaran, kalau pada saat pembelajaran olahraga, ya saya harus menerapkan harus memakai kostum pakaian olahraga. Ya. Ini merefleksi apa yang telah kita lakukan. Keyakinan kelas ini dibuat itu yang inti dari pembuatan keyakinan kelas. 3.000 anak-anak tidak keluar masuk. Cenderung kepada pembelajaran per kelompok. Jadi kita bagi siswa dalam kelompok, dan alhamdulillah saya sudah membagi itu di kelas per kelompok. Berdasarkan apa? Berdasarkan minat siswa, minat belajar siswa, gaya belajar. Saya tahu kalau dalam pembelajaran saya sendiri, saya sudah membagi kelompok. Kemudian bahkan ketika membagi kelompok berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, saya kadang-kadang membagi kelompok itu berdasarkan kelompok yang mereka sukai, teman-teman yang mereka sukai. Ternyata berdiferensiasi itu siswa, dulu saya belum tahu nih Bapak Ibu. Dulu ketika saya membagi kelompok itu, saya ada di dalam satu kelompok itu ada siswa yang mampu, ada siswa yang tidak mampu. Jadi setelah saya pelajari apa berdiferensiasi, ternyata kita harus ini juga membagi kelompok berdasarkan apa yang mereka suka, teman-teman yang mereka suka. Ya, jadi ada beberapa pelajaran saya membagi kelompoknya itu berdasarkan dengan teman-teman yang mereka sukai. Bahkan sekarang tempat duduk yang di kelas itu saya bebaskan mereka, di mana mereka mau duduk, di mana mereka sukai, teman-teman yang mereka sukai silakan. Itu. Kemudian tanya kabar dulu. Mungkin kalau bahasa Inggris sering sekali bertanya kabarnya mereka. How are you today? How is going? Tanya kabarnya mereka dulu. Ya, bahkan kalau dalam kurikulum Merdeka banyak cara kita lakukan. Kita Bahasa Inggris untuk pembelajaran diferensiasi ini, ya, yang saya terapkan di kelas itu, ya, mereka dibagi berdasarkan kelompok dan buat di kelas itu seperti kelas itu menarik, buat pembelajaran yang sifatnya menarik perhatian siswa supaya terfokus pada pembelajaran bahasa Inggris yang tadinya mengantuk, belum siap untuk belajar. Jadi mereka itu menjadi terfokus pada pembelajaran. Kelas 7 EDW, bukan kelas 7 EDW, tetapi kelas 7, seluruh kelas 7 untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang awalnya setiap mata pelajaran pendidikan agama Islam, saya masuk di tiap kelas, saya menanyakan kabar mereka atau tentang adab gitu, dan mengulang materi sebelumnya. Jadi kalau awal saya mengajar itu Bu, saya suruh mereka siapa yang bisa mengulang materi minggu kemarin gitu. Jadi kalau mereka bisa, saya berikan nilai seperti itu. Terus yang kedua, di proses pembelajaran saya sering memberikan mereka presentasi atau kelompok gitu. Kelompok. Jadi tiap kelompok itu saya bagi menjadi 5, paling banyaknya itu 6. Saya dapat masing-masing di buku, tapi hasilnya satu saja ke saya. Gitu ya. Oh, iya. mata pelajaran lain yang ikut bawah enggak ada? Kelas 9. Apa itu? Seni budaya. Kasih Pak Nak. Ya, kalau dari saya Bu, pembelajaran diferensiasi, ya, dalam pembelajaran penjasles, ya, saya biasanya membagi juga beberapa kelompok. Ya, kadang saya sampai kalau 30 siswa, kadang sampai 5 kelompok, ya. Tetapi saya tidak sesuai dengan absen, ya. Mereka memilih juga seperti Miss tadi yang katakan, ya, mana yang mereka suka asal mencukupi 5 orang, ya. Ya. Karena kadang anak-anak itu dalam pembelajaran penjaskes,
karena kemarin saya kan sudah masuk pembelajaran bola voli, ya. Walaupun postur tubuhnya tidak tinggi, ya, tetapi teknik dasarnya itu lebih mantap dibandingkan yang tinggi. Maksudnya salam sejahtera kelompok berdasarkan yang dia sukai dengan kelompoknya, semua sudah sepakat. Nah, kalau sudah kesepakatan itu sudah mereka sepakati, maka saya lanjut untuk kegiatan pembelajaran. Itu untuk yang kelompok. Kemudian siswa yang mengetahui secara keseluruhan itu 6. Kemudian ada yang setengah, ada yang cuma 1. Jadi batas-batas ini kemampuan materi yang dikuasai oleh siswa itu yang yang saya nilai berdasarkan kemampuan di mana sejauh mana ya siswa itu menguasai materi itu. Jadi saya tidak paksakan, walaupun dari misalnya 5 pertanyaan, berarti ada yang cuma 1 dia jawab. Berarti memang itu batas kemampuannya. Ya, saya ambil contoh di kelas, kalau tidak salah 7 buget itu Bu ya, atas nama Marcelino. bukan yang laki-laki itu yang agak matanya itu Rehan. Ya, ini terus terang ini memang perlu perlakuan khusus untuk ini. Ya, kita tahu dari penglihatan saja setengah mati, jadi harus tempatnya di depan. Kemudian untuk pengetahuan tentang materi ini juga sangat minim. Jadi materi yang kita berikan kita sesuaikan batas kemampuannya. Ya, saya kira itu Bu, untuk kemauan diferensi. Terima kasih. Saya mau ke kelas 8. Kami guru bidang studi bahasa Inggris. Pada dasarnya apa yang kita laksanakan sekarang dikaitkan dengan kurikulum merdeka, saling terkait. Kenapa saya katakan demikian? Pada dasarnya kami sudah menerapkan itu. Ya. Saya kasih contoh misalnya seperti bahasa Inggris. Kalau kita bentuk kelompok, tentu kita lihat juga kondisi siswa. Jadi kalau sekarang itu kurikulum merdeka ada, kita lihat belajarnya, yaitu ada 3, kinestetik, audio dan visual. Kita terapkan memang itu. Kemudian dalam mengelompokkan siswa, kita juga lihat kemampuannya. Kemampuan yang dimaksud di sini, kalau di bahasa itu kan ada keterampilan. Keterampilan yang kita ajarkan itu semuanya harus terwakili. Jadi kita lihat siswanya yang mana misalnya rajin. Ada kan siswa kemampuannya bercerita atau berbicara. Ya, kalau kita mengelompokkan tentu kita sesuaikan. Ambil juga yang bisa bicara, bisa juga yang bisa nulis atau membaca. Jadi semua keterwakilan itu kita masukkan dalam kelompok. Di keterwakilan kita masukkan di sana. Kemudian juga barangkali kalau saya Bu, saya melihat siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Kalau saya ambil contoh, karena saya mengajar kelas 9D, itu kelas terus terang semua mungkin tahu Bapak Ibu guru yang mengajar di sana. Itu teks prosedur, saya libatkan itu keterwakilan antara laki-laki. Bisa dimasukkan dia dalam setiap kelompok sehingga partisipasinya bagus, aktif semua. Jadi barangkali itu Bu. Terima kasih. Sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu kan dari kata different, arti dalam bahasa Inggris ya beda ya. Soal misalnya soal tentang bangun datar lah. Jadi dari hasil kerjanya siswa itu kita lihat yang ini kita bagi. Oh, hasil kerjanya ini dikumpulkan yang sama, ya mungkin yang agak tinggi, yang sedang, yang rendah. Terus dari hasil pekerjaannya itu kita bisa lihat, kita sudah bisa bedakan, memberi perlakuan yang beda terhadap kita bagi kelompok sudah, terus diberikan pembelajaran yang beda lah, yang beda. Seperti Pak Saidul bilang, tapi kita tidak tahu bahwa ini namanya pembelajaran diferensiasi. Contoh, membagi kelompok, saya sudah lakukan itu. Bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Karena di awal-awal pembelajaran, pada saat membahas kontrak belajar, saya sudah melaksanakan tes gaya belajar. Saya sudah pernah laporkan itu ke Ibu.
bahwa ini gaya belajarnya visual, ini anak, yang ini audio, yang ini kinestetik, ada yang audio visual, ada yang visual kinestetik. Nah, ketika pembagian kelompok, yang visual tak kasih video, yang audio tak kasih bacaan, kemudian yang kinestetik saya suruh melakukan sesuatu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang tidak saya lakukan adalah yang versi Pak Herlin. Bagi kelompok, baru ditanya, sudah senang berada dalam kelompok itu belum pernah saya bikin. Kayaknya cocok itu, karena siapa tahu kan ada yang lagi marahan dalam kelompok itu, jadi nanti efeknya nanti mereka tidak nyaman belajarnya. Saya serap itu Pak Herlin, thank you. Kemudian yang kedua, kalau tanya kabar, iya sudah. Alhamdulillah, hampir setiap saat waktu tanya kabar di awal pembelajaran. Yang terakhir saya lihat belum ada disinggung-singgung ini soal ice breathing. Minta maaf, saya kalau di kelasku itu kaya dengan ice breathing. Fokus, saya lanjutkan lagi pembelajaran. Itu yang ketiga. Yang terakhir untuk anak-anak yang tidak mampu maju ke papan tulis. Kemarin saya sudah uji coba, kan begini. Materi saya itu sistem reproduksi. Baru kemudian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Topik ketiga pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu sudah mulai ada matematikanya. Nanti topik keempat tuh listrik. Nah, kalau sudah listrik itu kan matematika full gitu, banyak kali menghitungnya. Ada anak yang bisa menghitung tapi alergi maju ke papan tulis. Pokoknya sudah selesai. Jadi tugas saya itu saya keliling. Kerjaan saya adalah keliling, lihat pekerjaannya. Begitu saya lihat ada yang bagus, majulah nak, saya kasih spidol. Tapi dia nggak usah, saya mampu, macam-macam lah. Sudah mulai bergerak semua tangannya ini. Saya bilang, oh tidak bisa ini. Saya ambillah teman anak yang memang suka sekali maju. Nah, tapi saya lihat pekerjaannya, oh tidak bagus. Saya gandenglah mereka berdua, ayo baku ajar kamu di papan tulis, kau pegang spidolnya ya, kau sebutkan apa yang harus dia tulis. Jadi seperti itu yang saya lakukan, yang menurut saya maknai sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Memberi soal campuran, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tes awal, asesmen awal. Karena di pikiran saya, Bapak Ibu, supaya ketahui bahwa matematika itu dasarnya adalah 4 operasi ini: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kalau penjumlahannya kurang, otomatis dia di pengurangan juga tidak lancar, apalagi lanjut ke pembagian dan perkalian seperti itu. Jadi saling berpegangan, dan tidak bagusnya matematika itu sampai berkesinambungan. Banyak siswa yang tidak mau matematika, merasa momok dari matematika kalau dasarnya sudah 0. Pasti selanjutnya tidak nyambung, seperti itu. Ketika saya lakukan asesmen awal itu, saya dapatilah bahwa yang paling tidak bagus itu ada siswa biar penjumlahan belum bagus. Dasarnya anak-anaknya kita yang sekarang ini ada yang pengurangannya masih kacau. Kemudian untuk perkalian satuan kali satuan masih banyak yang bisa. Beberapa siswa di tiap kelas itu tetap ada yang sudah mahir sampai di pembagian, sehingga sampai saat ini terus terang saya punya materi bermasuk bab 2. Saya mulailah dari penjumlahan, makanya biasa saya bawa ada poin-poinku itu hitam putih. Iya, itu ada poin hitam putih di sini. Kembali ke gasing buyus. 10 itu diperoleh dari, mungkin kita belum tahu, 1 tambah 9 SS, kemudian 2 tambah 8 DD, kemudian TT 3 tambah 7, dan seterusnya ada terus 4, 6, 5 seperti itu. Berharap dengan mengetahui itu anak-anak bisa cepat untuk penjumlahan. Ya, ternyata masih ada juga yang lambat. Lalu saya bawa itu. Ketika sudah masuk pada penjumlahan dengan pengurangan sudah sekaligus 2, saya mulai kelompokkan. Yang betul-betul belum lancar, saya suruh
belajar dulu sama temannya, menggunakan itu. Jadi konsepnya seperti ini. Yang warna putih itu bilangan positif, yang warna hitam bilangan negatif. Selesai itu saya berharap sudah ada peningkatan tentang penjumlahan, pengurangan. Ini masih saya suruh temannya yang belum tahu, dibantu sama teman yang sudah tahu. Saya bagi kelompok, cara saya membagi kelompok begini. Misalnya kelas 7 Asoka, saya sudah tandai ketika tes awal yang mana siswa yang mampu sampai di perkalian. Lalu misalnya ada 5 orang. Ya terus terang di Asoka itu memang agak susah saya dapat. Maunya saya 6 orang. Ya waktu itu Siva tidak hadir. Jadi saya bingung siapa menggantikan Siva. Saya coba Alif. Alif sama Farhan agak kacau. Saya tunjuk yang sudah mahir menurut saya. Yang ajar di 7 Cemara hari Kamis. Itu antri mereka mau maju di papan. Antri. Tapi saya dapati juga masalah di anaknya Ibu Risma katakan begini, Ibu saya mengerti sekali kalau sebentar Ibu masih di sini sama-sama kita di kelas. Tapi begitu sampai di rumah Ibu saya lupa ulang. Nah, ini yang masih saya butuh memang sesuatu yang baru karena kalau teorinya memang dulu seperti ini. Kalau yang dia dapatkan sendiri jelas membekas. Memang biasanya kalau kita alami sendiri, kita kerjakan sendiri, pasti bekasnya ada. Saya cuma beritahu begini, makanya kalau ibu suruh kerja saja, entah salah entah benar, kerja. Karena ibu begini, kalau ibu pernah salah, lalu orang lain beritahu saya mana benarnya, pasti saya ingat terus, oh begini benarnya. Dulu saya salahnya begini, ternyata benarnya seperti ini, begitu. Ya untuk sementara terima kasih itu saja. Saya bisa kasih sedikit dong. Ada pelajaran yang saya ajarkan. Pertama dulu saya mendengar bahasa-bahasa anak-anak. Kemudian ada yang lancar, ada yang belum lancar, ada yang belum tahu, yang huruf-huruf tidaknya. Jadi saya kasih kelompok begini. Masih banyak sudah berbagi, ya. Ada yang sudah memberikan gambaran apa itu berdiferensiasi, bahkan sudah berbagi praktik baik bagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan. Inilah yang saya harapkan kita berbagi di komunitas belajar. Ada yang belum terlalu paham, kita dengar teman-teman kita yang sudah berbagi, kita ambil nilai dari itu semua. Semoga hasil paparan itu bisa menambah wawasan kita dan menjadi motivasi kita untuk masuk di PMM. Coba buka yang di PMM. Benarkah? Seperti inikah pembelajaran berdiferensiasi? Memahami pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Akan bagaimana proses berdiferensiasi. Walaupun sebenarnya di kelas 9 itu untuk kurikulum EK 13 ya, itu sudah ada. Cuma benar yang dikatakan oleh Ibu Yusnika, tidak tahu bahwa ternyata itu berdiferensiasi. Karakteristik berdiferensiasi itu adalah berkolaborasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu diawali dengan asesmen. Untuk apa asesmen? Supaya kita bisa memetakan peserta didik kita mana yang sudah paham, paham setengah, dan belum paham. Nah, melihat gaya belajar, profil belajar, apakah kinestetik, visual, audio, itu kita petakan. Nah, setelah kita masuk di materi, asesmen ini diharapkan kita sudah punya gambaran apakah peserta didik itu sudah memahami prasyarat pengetahuan yang akan kita ajarkan. Karena apa? Karena siswa itu kita mau petakan sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh Pak Erlin, paham setengah dan paham. Nah, ada beberapa cara mengelompokkan. Maka itu salah satu cara untuk mengelompokkan siswa, memilih mana teman yang dia sukai, supaya dia lebih enjoy belajar. Kemudian cara pemetaan yang berikut adalah petakan mereka berdasarkan kemampuannya. Ada yang duduk bersama mereka yang hasil pemetaan dia sudah paham benar, duduk dia sekelompok. Yang paham setengah, dudukkan dia sekelompok.
Yang belum paham kasih sekelompok itu, dan boleh juga adalah kolaborasikan dia paham setengah dan tidak paham, duduk di satu kelompok supaya mereka bisa berbagi. Jadi ada beberapa macam tipe kelompok yang bisa dibentuk setelah kita memberikan asesmen, kita petakan mereka. Maka mengelompokkan siswa supaya dia lebih nyaman, tidak merasa tertekan. Yang jangan beranggapan bahwa siswa itu benar-benar kosong dengan materi itu. Tidak. Siswa itu bukan dianggap oleh siapa ya? Ki Hajar Dewantara mengatakan siswa itu bukan kertas kosong. Jadi kita beranggapan bahwa siswa itu sudah ada dasar, jangan mengatakan bahwa tidak tahu sama sekali. Makanya diadakan pemetaan, diberikan asesmen supaya kita tahu memetakan siswa kita. Oh, dengan materi yang akan saya berikan ternyata dia sudah memahami materi prasyaratnya. Oh, kita sudah harus siap pula dengan strateginya. Boleh gimana? Dan produk juga boleh berbeda-beda. Yang produk itu Bapak Ibu, hasil yang mereka hasilkan bisa presentase. Jadi jangan dipaksakan kayak tadi Ibu Yusnita itu. Iya, seperti itu. Ada siswa yang tidak mampu untuk maju di depan, maka dipasangkan dengan itu untuk maju depan, berarti dia produknya dia cuma bisa melalui, ada yang melalui presentase. Yang satu itu mungkin lewat menulis atau produknya. Kalau kita berikan kita berikan percobaan, kalau kita orang IPA sering melakukan percobaan, ya, melakukan eksperimen di laboratorium, kita selalu minta laporan. Maka jangan paksakan siswa untuk selalu membuat laporan, karena tidak semua siswa mampu membuat laporan. Kalau dia bisa presentasikan kabel dalam bentuk kabel. Sesuaikan dengan kemampuan siswa, jangan dipaksa. Karena nanti anak merasa tertekan kalau kita paksa untuk sama semua. Karena ada anak yang memang tidak mampu untuk berbicara di depan. Jadi saya ulangi bahwa diferensi proses, konten, dan produk ini, proses ini memetakan siswa ini bagian dari proses. Sebenarnya ada videonya juga akan saya tayangkan. Baik, terima kasih. Pembelajaran asesmen di awal pembelajaran yang saya pahami untuk asesmen diagnostik itu sebaiknya ditulis, karena kita akan memeriksa jawabannya anak-anak. Diperiksa, setelah asesmen diperiksa, baru Iya. kemudian dimulai pembelajaran. Seperti itu, kita petakan dia soalnya. Jangan soal terlalu banyak. Hari itu saya untuk membantu kita ada namanya Plikas, Bu Yusnita. Pernah lihat Plikas? Mungkin bisa kita belajar Plikas Bapak Ibu. Kalau mau kita belajar Plikas itu sangat membantu. Itu anak-anak menjawab, hasilnya langsung ada. Tidak lagi kita periksa-periksa. Jadi tinggal sorot, kita tinggal sorot HP itu ke kartu Plikas, kita tinggal sorot, dia langsung ada hasilnya di papan. Tidak perlu lagi kita memeriksa. Kalau Bapak Ibu mau, saya akan datangkan narasumbernya.